Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saya percaya sementara hari ini, pagi ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita fokus memuji Tuhan. Baik yang ada di Zoom sudah bergabung, Pak Benhard Eben, Pak Eben dan Ibu Erika. Mari kita fokus memuji menyembah Tuhan. Percaya sesuatu terjadi di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami datang pagi siang hari ini hanya untuk memuji menyembah-Mu. Sementara kami fokus memuji menyembah-Mu, sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami yang kau cintai, kami yang kau kasihi, Yesus, Yesus, oh Yesus.
Tuhan serta
dahsyat lagi. Sama-sama katakan. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Yesus ajaib, amin. Masih kurang tepuk tangannya. Lebih dahsyat lagi bertepuk tangan. Come on. Semua. Sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya Sekali lagi. Yesus ajaib. Lebih dahsyat lagi. Yesus ajaib,
saudara jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam kekhawatiran kami, di dalam ketakutan kami tetap menyembah-Mu. Jujur kami kadang tak mampu, tak kuat menghadapi kenyataan hidup. Tapi kami punya Tuhan yang hidup, yang memberkati kami. Oleh sebab itulah kami datang membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun bukan menyembah-Mu. Dalam api masalah kami, api hidup kami, api badai kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan. Jujur kadang aku sanggup menghadapi semua
Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan Kami tidak sendiri Tuhan, Engkau senantiasa bersama kami. Di dalam Tuhan, pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Engkau selalu bersama kami. Dan firman-Mu menyatakan Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itu adalah bukti kasih setia-Mu buat kami. Dan ada pengharapan di dalam Engkau. Dan pengharapan itu adalah pasti. Biarlah jiwa kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Jiwa kami bersorak-sorak senantiasa karena kami tahu ada Tuhan yang hidup dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari-hari kami Tuhan. Kalau kami Tuhan masih berikan kesempatan untuk bernafas, untuk ada di bumi ini, untuk ada di dunia ini. Tuhan kami tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk hamba boleh ada di mimbar ini untuk menyatakan firman-Mu. Kuasai hamba sepenuhnya di dalam kendali dan kontrol Tuhan dalam setiap perkataan hamba-Mu. Biarlah jemaat-Mu dapat diberkati melalui setiap firman yang disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, termeterai dengan darah anak domba Yesus Hamsya setiap perkataanku di dalam nama Yesus yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom, selamat bertemu lagi. Ini kan katanya Valentine ya. Ya kata apa? Terima kasih Pak Petrus buat undangannya. Nah, ini Valentine, Ibu coba pakai pink gitu ya. Ibu pakai pink, pinky ya. Kita belajar tentang apa itu cinta, sayang dan kasih. Ya, kita belajar apa itu cinta,
sayang dan kasih, dan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini. Apakah hanya cinta, hanya sayang, hanya kasih, ya. Kita belajar 14 Februari identik katanya dengan hari kasih sayang. Tapi hari kasih sayang itu selamanya ya ada di dalam kita. Amin. Tidak hanya 14 Februari. Kalau cuman sebulan sekali setiap tahun 14 Februari Pak Petrus kasih sayangnya ke Bu Eva bisa dimarahin, gak dimasakin. Ya Bu Eva ya, gak bisa dimasakin nanti Pak Petrusnya. Jadi kasih sayang itu selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi kita akan belajar sama-sama apa artinya cinta, apa artinya sayang, dan apa artinya kasih yang sesungguhnya berdasarkan kitab suci ya. Cinta adalah perasaan yang lahir dari hati seseorang, timbul dengan sendirinya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Itu cinta. Ya, tiba-tiba ada lihat cowok ganteng nih misalkan ya. Terus kenalan ya, ada rasa timbul tiba-tiba cinta. Dari suka timbul cinta ya. Cinta itu lebih kepada egois kalau cintanya itu tidak dilandasi oleh karena kasih Tuhan. Ya, cinta itu menjadi egois. Sering kali orang jatuh cinta katanya cinta itu buta. Betul apa betul? Ya, nggak tahu apapun itu mau bagaimanapun pokoknya gue cinta, gue harus sama dia. Itu cinta. Nah, apa sih sayang? Nah, sayang menurut Oxford, saya baca di Google ya, di Mbak Google, adalah perasaan lembut berbalut ketulusan atau tidak mengharapkan balasan. Jadi pakar percintaan Monica Perek mengatakan makna sayang lebih menunjuk pada rasa ikhlas karena perasaan menyayangi ini umumnya didasari oleh karena naluri, logika. Nah, cinta hanya spesifik untuk orang-orang tertentu ya, ketika kita jatuh cinta. Nah, tetapi sayang lebih kepada banyak orang. Tiba-tiba karena sayang ya kan, dia merawat orang itu ya dengan kasih sayang, dengan cinta kepada orang tua. Tapi cinta yang tidak didasari oleh karena kasih, cinta yang dari dunia itu adalah cinta yang egois. Nah, sayang lebih kepada naluri, kepada orang tua, kepada sesama, itu sayang ya. Nah, kita belajar dari situ, kita tapi bersyukur dari segala yang ada, dari cinta, sayang. Tuhan mengajarkan kita di dalam kitab suci adalah tentang kasih. Apa sih kasih ini? Kasih ini melebihi dari cinta dan sayang. Kasih melebihi segalanya. Yuk kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai selesai. Ya, kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai selesai. Kita sama-sama baca ya, 3, 2, 1. Lihat, ini ya, kasih adalah yang terbesar ya, kasih adalah yang terbesar. 1, 3, 2, 1. Sekalipun aku dapat berbicara dengan segala bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang menggaung dan canang yang gemerincing ya. Kedua, jika aku mempunyai karunia nubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku untuk memberikan makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak ada gunanya bagiku. 4, kasih itu apa? Kasih itu panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. 5, habis ya? Ya, 1 sampai selesai. Habis. Ya, tentang kasih tadi ya. Kasih tidak sombong, tidak memegahkan diri dan tidak 1 Korintus 13 ayat 1 sampai selesai sudah. Belum ya, masih ada kan? Gak ada. Oh, ininya. Oke. Ya, kita baca di ini aja ya, dulu sebentar ya.
Nah 1 Korintus 13 saya susah sekarang, dulu mau bawa ini, udah catatan Bible ya, sekarang baca ini. Pak Petrus bacain ya. Ya, ayat terus tadi. Ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak yang mencari yang keuntungan sopan bagi dari dirinya sendiri, tidak mudah marah dan tidak mendendam. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita dalam kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan tabah menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak pernah gagal, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan dilenyapkan. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna dan nubuat kita juga tidak sempurna. Namun ketika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan dilenyapkan. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Namun ketika aku sudah dewasa, aku membuang hal-hal yang kekanak-kanakan itu. Sekarang kita melihat melalui cermin yang kabur, tetapi kelak kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi kelak aku akan mengenal dengan sempurna, bahkan seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Sekarang tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semua ini adalah kasih. Amin. Yang terbesar adalah dari semua adalah kasih, firman Tuhan bilang tadi ya. Dia bilang sekalipun aku berbicara dengan bahasa malaikat, punya iman yang sempurna, bisa membinakan gunung, tapi enggak punya kasih itu enggak ada gunanya. Nah seringkali terus kasih itu apa sih? Ternyata di kitab suci sudah menjelaskan kasih itu sabar, kasih itu panjang, pokoknya macam-macam ya dengan kasih itu. Nah setiap kali di dalam perenungan saya ya, di dalam meditate saya ambil satu firman ini, kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih ini, kasih tidak mementingkan diri, tidak memegahkan diri. Seringkali kita suka bilang gini ya, kalau orang tiba-tiba kita suruh berbagi sesuatu ke orang lain, terus dia nggak mau kasih, seringkali kita bilang, dasar nggak punya kasih, ya kan? Kalau orang itu suka marah-marah, ini suka bilang tidak punya kasih. Tetapi kita harus belajar di sini merenungkan apa arti kasih yang sesungguhnya. Jadi kasih yang sesungguhnya firman Tuhan itu adalah panjang sabar, satu ya. Panjang sabar mau disakiti, mau dicuekin, mau dimarahin tetap aja sabar ya, panjang sabar. Ini panjang sabar ini prakteknya ada di dalam keluarga biasanya ya, panjang sabar terhadap suami, ipar, mungkin orang tua atau anak lah, yang pasti ini anak ya. Kalau anaknya nakal seringkali kita harus panjang sabar, harus belajar panjang sabar ya. Dan murah hati ini kita selalu identiknya dengan pemberian ya kan, pemberian bantuan atau makanan atau yang lainnya. Murah hati ini juga sebenarnya luas ya, bisa bermurah hati juga di dalam setiap perkataan kita, atau ketika bermurah hati ada sahabat atau teman-teman kita yang lagi kesulitan, kita bisa kasih kata-kata yang memotivasi mereka supaya mereka lebih kuat, dan ini juga murah hati. Jadi murah hati tidak hanya identik ketika kita memberi uang ya. Terus dikatakan sini lagi, ya kasih itu tidak iri hati udah tahu ya, enggak iri hati terhadap yang ini, kok dia lebih sukses ya dari saya ya, kok dia begini, kok dia beli mobil ya, beli ini, pokoknya di dalam segala hal kita tahu ya, jangan iri hati. Nah jadi kasih itu melingkupi banyak hal dan tidak sombong. Nah tidak sombong kita tahu lah ya. Ya tidak berbuat yang tidak pantas ya di dalam hubungan pacar atau banyak hal lah, untuk kita tidak melakukan yang tidak sopan di dalam kehidupan kasih, di dalam kehidupan kita. Jadi kasih yang dari kitab suci ini Tuhan Yesus mengajarkan luar biasa, yang terutama adalah bagaimana kasih Tuhan yang di dalam kehidupan kita adalah Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita ya, untuk kita beroleh hidup yang kekal. Nah itu kasih yang sempurna.
kasih yang sempurna. Tetapi dari kasih yang sempurna itu dia ajarkan, dia tuliskan, Korintus tuliskan, oh ini loh kasih yang sesungguhnya. Kita belajar dari Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri ya. Kasih tidak sombong, ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak mudah marah, tidak mendendam ya, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ketika kasih itu menguasai kita, memenuhi hidup kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita, pasti kita dapat melakukan seperti apa yang firman katakan. Kenapa firman ini ditulis? Ya kan, bukan berarti kita tidak bisa. Ya, Tuhan sudah meneladani kita, pasti kita bisa lakukan. Tinggal mau atau tidak mau. Ya, tinggal mau atau tidak mau kita lakukan itu. Banyak hal di dalam kehidupan. Kasih tidak memendam ya, tidak memendam. Ini saya baru mengalami kejadian ya, ketika saya renungkan, oh ya kasih ini tidak mendendam ya, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak pendendam. Jadi saya punya cerita satu, saya punya teman, sahabat sebenarnya dulu itu, dia tinggal sama saya lama ya kan, waktu pertama kali umur sekitar 22-an. Nah setelah itu kita ada satu usaha, dia jadi downline saya. Nah dari situ, dari pertemanan itu, dari usaha itu ada hal-hal yang membuat saya kecewa, yang membuat saya tuh sakit hati istilahnya. Nah saya waktu itu pergi ke Amerika, saya punya downline itu, waduh saya beliin hadiah. Yang nggak murah, saya pikir ya Michael Kors itu termasuk lumayan mahal untuk ukuran saya, dan saya berikan itu. Tetapi dia ada kata-kata yang nggak nyaman, lah ngasih cuman begini aja, katanya. Dia bilang, aduh itu bagi saya tuh Michael Kors tuh udah mahal sekali ya. Nah dari kata-kata itu dan setiap hal tuh di dalam ini tuh nggak enak banget gitu loh. Sampai satu ketika saya jadi kecewa sama teman saya ini ya. Saya tidak bermusuhan, tetapi saya tidak bisa akrab lagi. Ya, saya tidak bermusuhan, tetapi saya tidak bisa lagi akrab sama dia, nggak bisa lagi sama-sama sering pergi atau apalah gitu. Nah satu ketika lama ya saya tidak bertemu lagi. Kadang dia telepon juga saya cuman say hello biasa. Nah satu ketika waktu itu dia WA saya gini, dia suka panggil saya Bu. Gitu loh, Bu itu udah bahasa gaul ya, ngerti ya? Dia bilang, Bu, katanya lu habis dari Israel ya? Ya kemarin itu saya ke Israel. Iya, lu bawa minyak urapan nggak? Bawa sih. Kadang-kadang minyak zaitun di sana urapan, bukannya menyombongkan ya. Saya bilang gini, ya beli, tapi gue buat pijet gitu ya kan. Terus bukan maksudnya menyombongkan diri, memang kan banyak minyak-minyak itu kan di sana kan. Nah terus lu bawa kurma nggak Bu? Bawa, tapi udah gue kasihin orang. Saya bilang gitu ya. Jadi memang saya tuh nggak mau punya keinginan, memang sebenarnya memang sama seperti apa yang saya katakan. Jadi kurma saya beli sudah saya kasihin orang, jadi gitu. Nah terus udah nggak lama, nggak ini lagi, tiba-tiba dia telepon, terus saya sedang transfer, Bu nanti aja deh, gue lagi sibuk nih gitu ya. Gue kayaknya nanti gue telepon lo, saya bilang gitu. Ternyata saya lupa, saya nggak telepon. Nah terus dia video call. Itu terus saya pikir aduh males deh mau ngapain sih gitu ya kan. Nah ada rasa seketika kecewa itu ada di dalam kita mulai nggak nyaman dengan seseorang ya. Tapi saya bersyukur Yesus luar biasa, ada kasih Tuhan yang mengajarkan kita dengan berbagai banyak definisi kasih di dalam firman Tuhan ini. Dan ketika dituliskan itu tidak menjadi satu penulisan yang sia-sia, tetapi Tuhan mau kita belajar bagaimana mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita, amin. Nah dari setelah itu dia video call, saya enggak angkat gitu kan, nanti aja lah, saya pikir saya juga lagi malas, juga lagi sibuk ya Pak. Tapi hati kecil saya memang saya malas ya, saya udah enggak mau terlalu punya tetap saya enggak musuhan, enggak benci, tetapi saya enggak mau terlalu dekat ya. Terus akhirnya dia bilang gini, dia WA, Bu, gue lagi kemo. Hah? Kaget saya ya, saya kemo, terus langsung saya telepon ya saudara. Waktu itu saya ketika dikatakan kasih tidak mendendam, kasih tidak, ya saya bersyukur
Tuhan berikan saya hati yang enggak mendendam ya. Kadang-kala di dalam kehidupan kita pun Tuhan pasti berikan itu dalam kehidupan kita bagaimana, tetapi mau enggak kita meresponi itu. Kalau kadang-kadang kita berpikir, ih nyebelin lu dulu tuh ngekin, pokoknya nyebelin banget dan orang gitu istilahnya, enggak ada terima kasihnya, enggak ada ini, dan dia tuh pernah tinggal sama-sama saya. Akhirnya saya telepon balik, saya video call, waduh rambutnya udah botak. Terus saya kaget banget, saya sampai shock gitu loh. Aduh dia kan ini kan maksudnya yang benar-benar jaga kesehatan banget, yang energik sekali gitu orangnya. Usianya sekitar 50 di bawah saya, 52 kayaknya, beda sama saya 3 tahun. Nah habis itu saya telepon video call, nah Bu kenapa? Ya katanya gue kena kanker payudara, dia bilang begitu ya. Terus akhirnya saya doakan dia, yuk kita doa sama-sama. Nah bersyukur saudara-saudara, ketika saya mengambil keputusan untuk tidak mendendam, saya akhirnya ya udah saya datang ke tempatnya dia, ketemu ya kan, saya ketemu pada waktu itu hari Sincia ketiga, saya bawakan dia buah-buah, saya kasih dia angpau istilahnya gitu ya, saya kasih dia angpau, saya kasih dia buah, saya ajak dia makan gitu sama-sama. Dan kemarin pun masih sempat saya ajak dia makan lagi, kemarin habis dari Kelapa Gading ketemu juga. Ada sedikit ini, jadi saya berikan buah lagi, saya ajak dia makan. Jadi apa yang dia mau makan, ayo kamu makan gitu. Ya, dari sini bukan hebatnya kita sebenarnya, bukan hebatnya saya. Tetapi ada firman Tuhan di dalam kitab suci yang mengajarkan kita tentang apa? Kasih. Kasih bukan berbicara hanya memberi uang, ya kan? Kasih berbeda sekali dengan yang namanya cinta dan sayang. Kasih adalah yang terbesar. Kasih yang terbesar yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan dalam kehidupan kita, bagaimana Dia memberikan hidup buat kita ya. Dikatakan lagi di sini, kasih tidak mendendam, ya tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran ya. Kadang ketidakadilan, dia tidak bersukacita karena enggak benar. Ya kadang kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu ya. Berbicara menutupi segala sesuatu, ketika kita tidak ada lagi mendendam terhadap siapapun ya kan, kita akan menutupi apapun, masalah apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menyakiti hati kita itu akan tertutup ya. Kasih Tuhan luar biasa, kasih menutupi segala pelanggaran, sampai saya punya rasa kasihan lagi. Nah bedanya kasihan ya, kasihan bisa untuk semua orang. Jadi saya selalu telepon dia, kamu gimana ya kan, kuat ya, tetap dia kemo ini ya Bu, gini-gini, terima kasih ya, kata gitu ya, semangat. Saya selalu telepon dia lagi. Nah kenapa kita bisa lakukan? Karena ada Yesus di dalam hidup kita ya. Yesus pribadi yang mengajarkan kita, bukan hebatnya kita. Tanpa Kristus di dalam kita, kita bersyukur kita punya Kristus, Roh Kudus yang di dalam kita yang memampukan kita untuk mengaplikasikan kasih itu ya. Di situ ya, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan tabah menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu juga berbicara tentang tabah menanggung segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini ya, kasih itu tabah menanggung segala sesuatu, berarti tabah kuat menanggung segala sesuatu itu di dalam ada kasih ya. Jadi kasih itu banyak, definisinya banyak. Tidak sedangkal apa yang kita pikirkan ya. Kasih tidak pernah gagal, tetapi nubuat akan berakhir katanya. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan juga akan dilenyapkan. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna dan nubuat kita juga tidak sempurna. Nubuat ya, pengetahuan, mau pengetahuan sehebat apapun, tanpa kasih gak ada gunanya. Sekalipun kita berikan diri kita untuk dibakar, itu kan kayaknya agak luar biasa ya, saya pikir ya. Berikan diri kita lu dibakar ya. Tapi kalau kita gak ada kasih, gak ada kesabaran, gak pendendam, gak ada ini, percuma. Karena yang di seberang juga ya kan, dia juga mau mati loh. Mau mati bagi saudara-saudaranya, pakai bom bunuh diri. Tapi gak ada kasih, percuma, firman Tuhan bilang ya, gak ada artinya. Padahal kita pikir kan kalau memberikan tubuh kita untuk dibakar kan itu luar biasa. Kayaknya gak ada, saya juga gak mungkin kali untuk memberikan diri saya untuk dibakar.
Tapi firman Tuhan jelas mengajarkan kita ya. Nah di sini terus sebab pengetahuan kita tidak sempurna dan nubuat kita juga tidak sempurna. Namun ketika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan dilenyapkan. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Namun ketika aku dewasa, aku membuang hal-hal yang kekanak-kanakan, Jadi ketika kita sudah dewasa di dalam Kristus, kita membuang hal yang kekanak-kanakan, gampang marah, gampang tersinggung, ya kan, pendendam, menyimpan kesalahan orang lain, melakukan yang tidak sopan, itu perlakuan anak-anak, bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa di dalam Kristus, dia tidak lagi seperti anak-anak, dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, amin. Kita bukan anak-anak. Jadi kita bukan lagi pendendam. Nah sekarang kita melihat melalui cermin yang tabur, tetapi kelak kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi kelak aku akan mengenal dengan sempurna. Bahkan seperti yang kau dikenal sepenuhnya, seperti sekarang ini tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar dari semua ini adalah kasih, firman Tuhan katakan. Jadi yang terbesar adalah kasih. Iman katanya memindahkan gunung aja, tanpa kasih gak ada gunanya. Nah kita mengerti di sini, kita belajar bagaimana mengaplikasikan kasih itu di dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana menjadikannya rema dalam kehidupan kita, renungkan tentang kasih ini. Diam, renungkan, oh ya kasih ini sabar, kasih tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak sombong, kasih ini. Renungkan itu aja di dalam itu. Jadi hidup kita itu penuh dengan damai. Hidup kita itu penuh dengan kasihnya Tuhan. Ketika memenuhi hidup kita, kita merasakan indahnya hidup itu. Kita merasakan betapa indahnya hidup ini. Kita tidak ada lagi kemarahan, kebencian atau iri terhadap orang lain satu dengan yang lainnya. Karena tahu kasih mengajarkan kita segalanya. Karena Yesus Kristus telah meneladani kita. Bagaimana dia tidak mementingkan dirinya sendiri karena kasih. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak menyimpan kesalahan Petrus. Ya, dia tetap ketika itu. Walaupun Petrus menolak dia 3 kali, dia tetap menjadikan dia muridnya. Dia tidak, kalau kita mungkin kalau kita Tuhan mungkin udah gak perlu, yang lain juga banyak muridnya, tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia mengasihi kita. Ada sedikit dari satu lagi yang saya tutup dalam kesaksian juga, bahwa ketika orang tidak mengerti kasih ya, bahwa kasih itu tidak ada ketakutan, kasih tidak ada ketakutan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bahwa kasih itu menjadi sempurna. Ya, satu cerita lagi, saya punya kemarin itu ada grup P1, grup P1 itu mereka adalah orang yang melayani anak-anak Down syndrome, anak-anak cacat. Nah mereka suka sekali ke rumah saya di Sentul, jadi kalau ada fellowship mereka ke rumah. Nah satu kali ada masih muda juga, dia kena cancer. Hari-hari ini saudara banyak sekali cancer. Itu banyak banget, saya juga kadang-kadang bingung, ada yang kanker payudara, ada yang ginjal, ada esofaring, ada juga satu keluarga di Depok ya, dia dari agama seberang, tapi puji Tuhan ini keluarga luar biasa. Ini keluarga luar biasa, anaknya baru umur, dia sekitar 22 tahun saudara-saudara, tapi melalui kehidupan dia, mama papanya bertobat, terima Yesus, dan mereka ini radikal sekali. Si Ocha ini juga kanker esofaring. Kanker ini gara-gara dia mau kuliah ya kan, dia biaya sendiri, dia jadi cleaning service. Nah jadi abunya atau apanya buat ini. Nah kemarin juga dia WA, ibu doakan saya, Ocha lagi mau kemo. Nah ibunya sakit diabetes tinggi, bapaknya jantung. Tapi iman mereka luar biasa loh. Mereka enggak sampai saya bilang, Ocha jangan pernah kecewa ya, apapun yang terjadi ya kan, tetap imanmu jangan goyah. Ya ibu terima kasih, katanya dia bilang ini. Jadi saya sering sekali kontak dengan mereka, keluarga ini. Nah jadi banyak sekali cancer, banyak sekali sekarang. Nah makanya kita bersyukur Tuhan memberikan kita, Tuhan mengajarkan kita tentang definisi kasih itu. Nah hanya renungkan itu aja deh, renungkan itu aja, maka hidup kita menjadi indah.
Karena apa? Seluruh di dalam tubuh setiap manusia itu ada kanker. Tapi itu akan terpicu ketika terjadi stres ataupun banyak hal mendendam, ya, sakit hati, kepahitan, mungkin itu akan timbul. Jadi bersyukur kita punya kitab suci yang mengajarkan banyak hal. Contohnya Tuhan bilang ya, misalkan jangan khawatir. Kenapa Tuhan bilang jangan khawatir? Supaya kita enggak khawatirkan hari-hari yang ada. Karena kekhawatiran itu membuat kita jadi stres. Nah dari stres itu membuat kita jadi sakit. Bukan hanya pola makan aja, pola makan juga tetap harus dijaga. Tetapi ketika kita hanya butuh renungkan firman ini aja. Apa sih tentang ini Tuhan ajarkan. Jadi banyak sekali yang sakit. Nah Dona ini dia bilang gini, dia cerita sama saya. Dia manggil saya Cici, katanya dia bilang, apakah saya sakit ini karena kutukan saya ya? Karena waktu COVID itu saya stres banget, saya depresi katanya dia bilang. Padahal suaminya itu pengusaha berlian. Dia bilang saya depresi, jadi saya kutukin diri saya, udah mati aja lah apa segala macam gini-gini. Akhirnya dia kena cancer stadium 2, kanker payudara juga. Saya bilang enggak seperti itu. Tuhan kita enggak seperti itu gitu loh. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu mau kutuki dirimu, tetap Tuhan mengasihi kamu. Kasihnya Tuhan tidak bersyarat. Mau kamu lakukan apapun, ya kamu tetap kasih Tuhan itu enggak berubah. Kamu mau kecewa dengan hidupmu, kamu mengutuki dirimu, Tuhan kasihnya tetap. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan, saya katakan itu. Jadi dia belum bisa merasakan kasih Tuhan sehingga dia mengutuki dirinya. Jadi hari-hari ini saudara, ya balik lagi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, balik lagi ke firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan sedikit-sedikit aja. Dan ini mengajarkan kita tuh hidup lebih nyaman, hidup lebih tenang, hidup lebih kuat di dalam perenungan firman. Sampai renungan itu jadi remah ya. Jadi jangan asal baca, enggak usah banyak, sedikit aja, satu aja. Misalkan contohnya ya, kesusahan sehari cukup sehari. Kenapa firman Tuhan ada? Ya Tuhan mau mengajarkan kita melalui firman-Nya, udah enggak usah pikirin yang ke depan. Sehari cukup sehari, kesusahan sehari cukup sehari. Supaya apa? Supaya enggak stres, enggak depresi. Karena apa? Kalau lusa terjadi misalkan kita tidur, kita tiba-tiba mati, kan kita juga enggak tahu. Ya Pak ya? Jadi maunya ya udah kesusahan sehari, hari ini ya udah sehari aja gitu, nggak usah terlalu pikirin jauh-jauh. Nah kalau kita belajar mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan, saya percaya kita pasti sehat dan selalu sehat. Amin. Amin. Juga jaga pola makan ya. Ya di akhir Yohanes 15 ayat 21 dan Yohanes 14 ayat 21. Saya tutup. Ya tim musik sudah boleh naik. Yohanes 15 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Ada? Ya, Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, ia mengasihi aku, ya. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lihat ya, siapa yang memiliki perintah-perintahku, nah kita memiliki perintah-perintah Tuhan di dalam Bible dan memeliharanya, kita pelihara perintahnya, ya, ia mengasihi aku, firman Tuhan bilang. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ketika kita merasa dikasihi oleh Bapa, kita dikasihi oleh Tuhan, dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya, dan Tuhan pasti menyatakan dirinya kepada kita. Ketika kita melakukan perintahnya Dia, ya, dan memeliharanya, bukan hanya melakukan loh ya, siapa yang memiliki? Kita sudah memiliki perintah itu dan memeliharanya. Kita harus pelihara perintah-perintah yang diberikannya kepada kita. Dan jangan takut, kita dikasihi Bapa. Ketika kita dikasihi Bapa, kita tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Ya kan, karena saya sudah mengalami, saudara-saudara, dari A sampai Z. Semua apapun yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga, saya bersyukur, saya percaya saudara akan juga mengalami kasih Tuhan, akan mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia hanya butuh kita merenungkan firman-Nya sedikit aja, supaya kita tidak menjadi orang yang depresi. Hari-hari ini penyakit semakin banyak saudara-saudara, dan semakin banyak dan sangat banyak. Yang saya temuin semua rata-rata hampir sebagian besar kanker.
hampir sebagian kanker. Mari kita sama-sama belajar. 1 Yohanes 14 ayat 21 dan akhir Yohanes 15 ayat 21. Tetapi mereka akan melakukan semua ini terhadap kamu karena namaku 15 ayat 14 15:21 salah ya. Dan mereka mengenal Dia yang telah mengutus aku, tetapi mereka akan melakukan semua ini terhadap kamu karena namaku. Berarti salah ya, sorry. Ya, firman-Nya menyatakan akhir dari semuanya adalah yang kasih itu, yang aku mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mungkin saya tulis, saya salah ketik di sini. Ya, yang saya mau pesankan hari-hari ini kepada saudara, dunia tidak menjanjikan semakin baik. Dunia akan semakin mengerikan. Ya, penyakit semakin merajalela. Tetapi kita bersyukur punya Yesus, satu pribadi yang luar biasa, yang telah merelakan hidupnya buat kita. Dia menanggung segala sesuatunya buat kita. Dia menyatakan melalui tulisan-tulisan para nabinya di kitab suci ini. Ini bukan hanya satu buku yang tidak ada artinya, tetapi ini satu firman Tuhan yang luar biasa ketika kita membacanya dan merenungkannya. Kita akan mengalami banyak hal. Ada kemerdekaan di dalam Kristus, ada kemerdekaan di dalam firman-Nya. Tidak ada ketakutan di dalam kasih, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Hanya butuh renungkan firman. Gak usah banyak saudara-saudara, sedikit aja. Mungkin tentang apa? Jangan khawatir. Kenapa Tuhan bilang, firman-Nya bilang jangan khawatir. Apapun yang kamu makan, pakai, burung di udara Tuhan pelihara. Kita sebagai manusianya, saya mau katakan hari ini dan selamanya, selama kita di dalam Kristus pasti cukup. Pasti cukup. Tidak mungkin kelaparan, tidak mungkin kekurangan. Pasti cukup. Karena apa? Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi jangan takut, tetapi bukan keinginan yang saudara-saudara. Jangan pernah takut. Tuhan kita bukan Tuhan yang bohong. Ketika Dia menyatakan di dalam firman-Nya, Dia pasti menggenapinya. Karena firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hamba-Mu dan semua kami pribadi lepas pribadi, buat kami boleh mampu mengaplikasikan kasih itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya kadang mungkin tidak mudah, tetapi adalah bagaimana kami boleh tunduk, daging mengalahkan daging ini, yaitu mengikuti hidup dalam tuntunan roh, sehingga kami selama masih hidup di dunia ini, kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami dan memelihara perintah itu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami di bumi ini seperti di surga. Hidup kami di dunia ini seperti di surga. Hidup di dalam keluarga kami pun seperti di surga. Terima kasih Bapa, diberkati juga jemaat di tempat ini semuanya Tuhan. Untuk mereka tidak menjadi takut, khawatir atau apapun juga. Dan mereka benar-benar dapat mengaplikasikan kasih ini dan mereka akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman ini. Dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Bu Yanti sudah menjadi berkat hari ini. Biarlah selalu terus menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan bagi pelayanan ceritinya ya. Mungkin ada jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini, boleh melambaikan tangannya. Yang pertama kali ada 1, 2, 3. Boleh bangkit berdiri. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wah, selamat datang Pak, selamat datang Pak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jika tinggal di Jakarta, kami undang selalu beribadah di tempat ini karena kita adalah satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, jangan lupa ada
doa mujizat kesembuhan di tempat ini setiap hari Rabu dan Kamis pukul 9 pagi sampai 11 siang. Pukul 9 pagi sampai 11 siang bagi jemaat yang butuh pertolongan Tuhan boleh datang di gereja ini setiap hari Rabu dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Malamnya ada live di YouTube saya di Petrus PN. Itu juga langsung doa di sana. Nanti yang banyak saya lihat yang menyampaikan permohonan doa di sana, yang butuh didoakan secara live bisa bergabung. Nanti linknya saya kasih atau saudara bisa ketik Petrus PN itu langsung muncul karena cuma saya di dunia ini yang punya Petrus PN-nya. Yang lain Petrus Agung, Petrus Petrus yang menyangkal gitu. Kalau saya bukan yang menyangkal Bu Yanti. Oke, demikian pengumuman tambahan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya Yesus kita ajaib, amin. Mari jemaat Tuhan yang diberkati hari ini boleh tepuk tangan seperti ini. Come on. Woo. Mari setiap kita yang percaya katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. One more time, Yesus ajaib, Yesus
Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, pekerjaanmu, bahkan diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan